Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perencanaan usaha kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Adapun inti materi yang akan kita pelajari adalah ide dan peluang usaha, analisis peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, dan administrasi pemasaran. Nah, setelah ini kalian bisa menyimak slide-slide penjelasan dari buku ya. Silakan disimak. Produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tahukah kalian apa itu kewirausahaan? Produk kerajinan, limbah, dan bangun datar. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam menciptakan yang baru dengan cara yang kreatif, inovatif, memberikan manfaat bagi orang lain, dan memberikan nilai tambah. Sedangkan produk kerajinan adalah hasil karya cipta berupa barang yang dilakukan oleh manusia melalui skill atau keterampilan tangan. Limbah adalah sisa atau hasil suatu barang atau benda yang tidak terpakai lagi, biasa disebut barang bekas. Sedangkan bangun datar adalah pola, bentuk, atau wujud dari suatu benda yang memiliki ukuran panjang dan lebar 2 dimensi. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah ide dan peluang usaha, yang kedua analisis peluang usaha, yang ketiga sumber daya yang dibutuhkan, dan yang keempat administrasi pemasaran. Ide dan peluang usaha. Indonesia merupakan penduduk terbanyak keempat. Indonesia merupakan penyongkong limbah terbesar. Mengurangi pencemaran lingkungan, limbah perlu diolah menjadi 3R: recycle, reuse, dan reduce. Contoh dari reduce adalah dengan cara kita mengurangi penggunaan dari tas kresek dengan membawa tas belanja sendiri atau memilih produk yang bisa diisi ulang. Sedangkan reuse menggunakan barang secara hemat dan dipakai, mengumpulkan pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Sedangkan untuk recycle berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik ataupun kaleng dengan mengumpulkan dan membuang barang yang tidak terpakai di pasar loak. Berarti kita sudah belajar untuk menetapkan 3R: reduce, reuse, dan recycle dalam pengolahan limbah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Analisis peluang usaha. Alasan peluang usaha bahan baku limbah sangat tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku limbah itu sangatlah murah. Yang kedua, bahannya mudah didapat. Yang ketiga, tidak perlu keahlian khusus untuk memulai usaha pemanfaatan bahan baku limbah. Sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah money atau uang. Modal yang menentukan besar kecilnya hasil kegiatan. Unsur yang sangat penting karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Membiayai gaji tenaga kerja, alat dan kebutuhan, dan juga untuk biaya promosi. Manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi. Unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan.
Yang berikutnya, material atau bahan baku. Harga paling murah dan berkualitas baik menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Metode atau metode. Metode sangat dibutuhkan khususnya dalam mekanisme kerja agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti proses produksi maupun administrasi tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, metode sangat dibutuhkan. Market atau pasar. Jika barang yang sudah diproduksi tidak laku atau tidak terjual habis, proses produksi barang pasti akan terhenti. Penguasaan pasar sangatlah penting dalam arti kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan juga harga dapat dijangkau oleh daya beli konsumen. Mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan yang sangat penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerja manusia yang mulai digantikan fungsinya oleh tenaga mesin. Administrasi dan pemasaran. Pencatatan semua kegiatan usaha sangat diperlukan untuk kelancaran pengelolaan perusahaan dan merupakan tugas dari bagian administrasi. Perencanaan administrasi terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, pajak pribadi dan juga pajak usaha. Tujuan adanya administrasi adalah memonitor kegiatan administrasi perusahaan, mengevaluasi kegiatan organisasi yang ada di perusahaan, menyusun program pengembangan usaha, dan mengamankan seluruh kegiatan usaha. Jadi, administrasi merupakan bagian penting di dalam perusahaan. Perencanaan pemasaran. Yang pertama, memahami seni menjual. Penjual tidak hanya menjual produk atau bisnisnya, akan tetapi juga menjual kualitas dari produk tersebut. Jadi sebagai seorang owner, kalian harus bisa menjaga kualitas dari produk yang kalian jual. Yang kedua, menetapkan harga jual. Sebelum menentukan harga produk, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku. 2. Biaya overhead, termasuk biaya administrasi, alat tulis, sewa kantor, telepon, dan juga biaya listrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja, seperti gaji karyawan, uang lembur, dan lain-lain. Yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Hal yang perlu dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Survei kepuasan pelanggan secara berkala. Yang ketiga, ghost shopping atau mystery shopper. Menjadi seorang wirausaha, kalian harus terbuka menerima kritik dan saran dari pelanggan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Silakan kalian simak materinya baik-baik. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.